saya mau bertanya, kenapa hari Paskah dirayakan di antara bulan Maret dan April? Silakan pendeta. Baiklah, terima kasih. Ini acara tanya jawab Alkitab. Jadi kita hanya bisa jawab berdasarkan beberapa petunjuk dari dalam Alkitab saja. Karena di sini ada kata Paskah atau hari Paskah, maka kita boleh baca satu ayat dari dalam Alkitab. Mungkin pertanyaan ini, kenapa hari Paskah dirayakan di antara bulan Maret dan April? Kapan hari Paskah itu? Mungkin pertanyaan ini adalah berdasarkan kenyataan sekarang ini, di mana setiap tahun ada hari raya Paskah dan tanggalnya selalu beda setiap tahun, tetapi selalu berada di dalam kurun waktu mulai dari mungkin minggu ketiga Maret sampai ke minggu ketiga April, kurang lebih lah dia punya kurun waktu itu, walaupun tanggalnya beda-beda setiap tahun. Saya lihat atau saya duga pertanyaan ini berdasarkan kenyataan tersebut, apa yang terjadi setiap tahun. Saya sendiri kurang pengetahuan tentang hal ini, jadi saya hanya mau baca dulu berdasarkan apa yang dikatakan di dalam Alkitab mengenai hari Paskah yang dirayakan pada zaman Perjanjian Lama sampai pada malam hari sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Tuhan Yesus merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridnya di ruangan atas tersebut. Ya. Lalu sekarang coba kita baca dalam Imamat pasal yang ke-23 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Boleh tolong dibaca ayat ini? Imamat berapa pendeta? 23. Pasal yang ke-23 ayat ayat yang ke-5 Ayatnya yang ke-5 dan ayat ke-6. Oke. Ayatnya yang ke-5, dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan, dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Terima kasih. Jadi di sini ketentuan untuk orang-orang Israel, mereka merayakan Paskah menurut Imamat 23 ayat yang ke-5 adalah bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Jadi mau jatuh hari apapun, pokoknya setiap bulan yang pertama dalam penanggalan orang Yahudi, ya. Jadi bukan penanggalan kita Januari, bukan, tapi dalam urutan bulan dan penanggalan orang Yahudi, setiap bulan yang pertama tanggal 14. Lalu keesokan harinya, hari yang ke-15 atau tanggal 15 ada hari raya roti tidak beragi. Ya, dan kalau kita baca pasal 23 ini banyak sekali hari-hari raya yang disebutkan, semua ada waktunya, dan waktunya dibuat berdasarkan tanggal-tanggal atau urutan hari di dalam suatu bulan. Jadi mau jatuh hari apapun juga dalam satu minggu, yang penting kalau itu sudah jatuh pada tanggal itu harus hari itu dirayakan. Ya. Kalau mau ikut benar-benar perhitungan menurut kalender orang Yahudi, maka setiap tahun seharusnya kalau mau ikuti betul-betul apa yang dikatakan dalam Imamat 23 ayat yang ke-5 ini, maka setiap tahun itu Paskah seharusnya jatuh pada hari yang berbeda-beda dalam satu pekan itu. Bisa kadang jatuh hari Senin, kadang dia jatuh hari Selasa, atau dia tepat pada hari Kamis, Jumat, atau kembali Senin lagi, berdasarkan perhitungan kalender orang Yahudi. Ya. Kalau mau mengikuti betul-betul apa yang ada di sini.
tampaknya perhitungan sekarang yang disebut sebagai hari Paskah atau yang biasa orang sebut dengan Easter, ya, tampaknya perhitungan sekarang ini adalah gabungan antara penanggalan Yahudi dengan penanggalan kalender yang ada sekarang ini, ya. Atau ada suatu ketentuan yang pernah dibuat sehingga terjadi seperti apa yang ada sekarang ini. Apa buktinya? Karena Paskah seperti yang dirayakan oleh banyak orang di atas dunia setiap tahun, itu jatuhnya selalu pada suatu akhir pekan. Bahkan puncaknya selalu pada hari Minggu, hari yang pertama. Ya, yang belajar sejarah pasti tahu, bisa saja orang melihat kembali jauh ke belakang pada abad yang keempat, awal abad yang keempat. Ya. Kalau orang belajar sejarah, mereka mungkin bisa melihat kembali apa yang diputuskan dalam konsili di Nisea tahun 325 yang menetapkan perayaan Easter itu atau perayaan Paskah itu harus jatuh pada hari Minggu, sehingga tidak lagi secara tepat, walaupun masih mengikuti siklusnya, masih mengikuti karena selalu jatuh entah bulan Maret atau April, walaupun berusaha mengikuti siklus secara 1 tahun itu supaya jatuh kurang lebih pada bulan Maret atau April untuk mengikuti Imamat 23, tetapi dengan dipilihnya bahwa itu harus selalu jatuh pada hari Minggu, maka itu tidak lagi mengikuti secara tepat perhitungan yang atau ketentuan yang disebutkan dalam Imamat 23 ayat yang kelima. Sebab kalau mau mengikuti ketentuan ini, maka tidak selamanya jatuh pada hari Minggu. Kadang-kadang bisa hari Selasa, Rabu, dan lain sebagainya. Pokoknya harus mengikuti itu tanggal. Jadi dalam perjanjian lama, dalam Alkitab lah kita katakan, ada beberapa hari khusus, dan hari khusus itu ditentukan berdasarkan kategori-kategori tertentu. Ada hari khusus atau hari raya, hari istimewa, yang ditentukan berdasarkan tanggal. Nah, hari Paskah, seperti yang kita kenal dalam Alkitab Perjanjian Lama ini, hari Paskah itu adalah salah satu contoh hari istimewa, hari raya, hari khusus yang ditentukan berdasarkan tanggal. Tidak peduli jatuh hari apa dalam 1 pekan itu, tidak peduli jatuh hari apa, pokoknya harus berdasarkan tanggal. Itu yang pertama. Dan kalau kita lihat Imamat pasal 23 banyak hari Paskah, hari roti tidak beragi, hari meniup serunai, hari pondok daun-daunan, dan lain sebagainya. Semua itu dari minggu kesekian sampai minggu kesekian, hari yang ke-50, 1 minggu kemudian, dan ada banyak sekali, semua ada tanggal-tanggalnya. Yang kedua, itu yang pertama berdasarkan tanggal. Yang kedua adalah bukan berdasarkan tanggal, tetapi hari istimewa atau hari khusus, ya, hari yang khusus, hari istimewa yang ditentukan berdasarkan urutan hari dalam 1 pekan. Urutan hari dalam 1 pekan. Dalam 1 pekan ada 7 hari. Dan ada hari khusus, hari raya, yang ditentukan, hari istimewa, yang ditentukan berdasarkan urutan hari dalam 1 pekan. Dan ini yang sangat ditekankan dalam Alkitab, bahkan kalau boleh dikatakan satu-satunya yang berdasarkan urutan hari dalam 1 pekan, itu adalah
hari yang ketujuh yang disebut sebagai hari Sabat, yang begitu pentingnya sampai hari ini, atau perintah untuk menguduskan hari yang ketujuh ini menjadi salah satu dari 10 perintah Allah. Begitu pentingnya sampai ia menjadi dimasukkan oleh Allah menjadi salah satu dari 10 perintah Allah yang tidak boleh kita pisah-pisahkan. Yakobus katakan melanggar satu melanggar semua. Sama pentingnya dengan hormat orang tua, sama pentingnya dengan jangan membunuh, sama pentingnya dengan jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Ada di sana. Dan ini bukan berdasarkan tanggal, tetapi ini berdasarkan hari. Artinya, untuk hari Sabat, pokoknya setiap hari yang ketujuh dalam satu pekan, satu minggu, itu adalah hari perhentian, hari kudus, hari khusus, hari istimewa. Mau jatuh tanggal berapapun, tidak menjadi masalah. Yang penting setiap hari yang ketujuh dalam satu pekan. Bedanya dengan kategori yang pertama, tidak peduli mau jatuh hari apapun dalam satu minggu, pokoknya harus jatuh pada tanggal tersebut. Sementara hari Sabat, tidak peduli mau jatuh tanggal berapapun, yang penting hari ketujuh dalam setiap pekan. Lalu kemudian di dalam Perjanjian Baru memang ada perintah yang ditekankan kembali oleh Paulus, karena ini diperintahkan. Mohon maaf, saya minum dulu. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Ada ayat dalam Perjanjian Baru yang terdapat dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-11. Ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Boleh tolong dibacakan ayat ini? Yang ke-23, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi segala 1 sesuatu. Korintus 1 Korintus berapa, Pendeta? 1 Korintus 11 Oh, 11. Oh, 11. ayat yang ke-23 sampai 26. 23 sampai 26. Kita Oke. akan ganti-gantian, Bro. Oke, ayat yang ke-23, sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi pengingat akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Demikian Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang dikatakan oleh ayat ini? Ini ada kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya, yang bertepatan pada saat itu adalah akhir pekan Paskah. Dan Tuhan Yesus memerintahkan dan dilanjutkan juga oleh rasul-rasul agar kita memakan roti dan meminum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-25, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali, as often as. Artinya kapan saja kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Itu arti dari setiap kali. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, artinya sebab kapan saja kamu makan roti ini dan minum cawan ini, sesering mungkin kamu lakukan itu, entah itu 4 kali setahun, 5 kali setahun, kapan saja kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah, tadi saya sebutkan ada dua kategori hari raya. Yang pertama berdasarkan tanggal. Harus jatuh pada tanggal itu, mau hari apapun dalam satu pekan. Yang kedua adalah hari Sabat, hari kudus Tuhan Allah. Dia mau jatuh tanggal berapapun dalam satu bulan, yang penting setiap hari yang ketujuh dalam satu minggu. Kalau boleh kita katakan tentang perjamuan Tuhan, memakan roti yang tidak beragi dan meminum anggur yang melambangkan darah Kristus. Ini bukan berdasarkan tanggal dan bukan berdasarkan urutan hari dalam satu minggu. Tapi ayat ini mengatakan kapan saja kamu makan roti ini dan minum cawan ini. Kapan saja. Tidak diatur oleh tanggal dan tidak diatur oleh urutan hari. Apa yang kita lakukan atau apa yang kita peringati pada waktu kita memakan roti dan meminum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus itu. Dalam ayat yang ke-26, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mulai dari kematian Yesus sampai kedatangan Yesus, cara kita untuk memperingati kematiannya di atas kayu salib, sekaligus kebangkitannya, penebusan, keselamatan, pengorbanannya, kasihnya yang Ia tunjukkan oleh kematiannya di atas kayu salib. Kita boleh peringati itu kapan saja menurut ayat ini. Tidak terikat oleh tanggal, tidak terikat oleh urutan hari. Dan itu kita lakukan untuk mengucap syukur kepada Tuhan, menerima jasa pengorbanan Yesus Kristus, menyambut kasih karunia itu dengan iman, dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan menyambut keselamatan itu, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang dilambangkan oleh apa yang dilakukan bila mana kita makan roti dan meminum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus itu. Yang disebut sebagai Easter sekarang selalu jatuh pada weekend atau akhir pekan. Dalam rangka waktu sebulan, kurun waktu sebulan mulai dari mungkin minggu ketiga atau pertengahan minggu ketiga Maret sampai pertengahan atau minggu ketiga April, dan selalu pada hari Minggu. Selalu pada hari Minggu. Jadi patokannya sekarang sudah lebih kepada atau dicampur antara siklus dalam satu tahun itu, tetapi harus pada hari Minggu. Tahun 2020 jatuh 12 April. 2021 4 April. 2022 17 April. Semuanya itu adalah pada hari Minggu. Mungkin yang perlu dilakukan adalah kita teliti kembali Alkitab. Apakah memang itu yang digambarkan atau diuraikan di dalam Alkitab sebagai petunjuk untuk bagaimana kita memperingati kematian Tuhan sampai Ia datang? Mungkin perlu diselidiki lagi, apakah memang demikian. Saya berhenti di situ. Terima kasih.